Lapor, kedokteran kelas 3. Siap melaksanakan pembelajaran? Jumlahnya berapa? Siap 57. Lengkap? Siap lengkap. Ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang infeksi virus dan ektoparasit pada kulit. Mudah-mudahan materinya sudah di-share ya. Jadi tujuan dari kuliah ini adalah setelah kuliah ini selesai, maka para mahasiswa diharapkan memahami apa saja infeksi kulit dan ektoparasit yang terjadi pada penyakit-penyakit infeksi tropis ya. Oke, slide-nya boleh nanti. Nah ini, kalau kita lihat, ini adalah permukaan kulit ya. Jadi permukaan kulit itu kalau dilihat pada mikroskop elektron seperti susunan dari batu bata yang ada semennya. Batu batanya itu adalah keratinosit, sedangkan semennya adalah bagian yang menghubungkan antar sel. Di situ ada lipid ya, corneodesmosom yang seperti penguatnya ya, penunjangnya, ada ceramide, kolesterol ya, kemudian ada pelembab-pelembab. Nah, ini semuanya memiliki fungsi sebagai barrier. Kalau sampai ada yang kulitnya kemerahan, kulitnya berbintik-bintik, kulitnya luka, itu menandakan bahwa skin barrier-nya terganggu atau rusak. Kalau dia aman-aman saja, artinya dia utuh. Nah, di sini merupakan penghalang ya. Skin barrier, namanya juga barrier, adalah penghalang supaya bahan-bahan yang berbahaya bagi kita, bagi tubuh kita tidak masuk. Di dalamnya ada sistem untuk pertahanan ya, defense. Jadi selain secara mekanik juga secara kimiawi ya. Jadi kita lihat kalau kita memiliki skin barrier yang baik, maka kita akan mudah untuk menjalankan kegiatan karena tidak terganggu, tidak ada gangguan, tidak ada toksin yang masuk, tidak ada patogen, tidak ada alergen ya, tidak ada stres secara fisik dan kulit kita tidak kering. Tapi kalau ini terganggu, maka gangguan-gangguan itu bisa banyak terjadi. Apa yang bisa mengganggu? Yang bisa membuat kulit itu terganggu, diet ya. Makanan yang tidak seimbang tentu akan menyebabkan kulitnya juga menjadi kering ya. Vitamin D juga berpengaruh. Nah, ini adalah yang baru. Jadi, ternyata mikrobiota yang ada di usus kita berpengaruh ke kulit. Jadi, kalau kita makannya sembarangan, perut kita dijadikan tempat sampah, semuanya kita makan, maka itu bisa menyebabkan gangguan mikrobiom. Gangguan mikrobiom bisa mengakibatkan gangguan mikrobiom di kulit. Ya, mikrobiom di usus pengaruhnya ke kulit. Jadi, semua penyakit asalnya dari usus itu betul. Karena mikrobiom di usus menggambarkan mikrobiom di kulit. Kalau di usus bermasalah, kulitnya bisa bermasalah. Ya. Jadi ini harus hati-hati memilah-milah makanan. Kemudian juga di dalam kulit ini ada metabolit, ya, ada mikrobiom. Jadi kita tidak steril, banyak kuman di permukaan kita. Tapi kondisinya seimbang antara kuman yang baik dan kuman yang patogen ya. Kemudian ada sistem antioksidan, ada sistem sitokin tadi yang untuk pertahanan di kulit kita ya. Ada neuropeptide, kemudian ada juga neurohormon gitu ya. Jadi sebenarnya kulit kita ini sangat kompleks ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang semakin dalam lagi kita lihat kalau di bagian rambut itu ada
bagian rambut ini ada folikel namanya. Seandainya kuman bisa masuk ke dalam folikel, maka terjadi infeksi. Infeksi terjadi radang. Radang biasanya mengikuti organnya. Kalau organnya folikel, maka namanya folikulitis. Bentuknya jelas, dia berada di setiap folikel rambut. Kecil gitu ya. Jadi itu kita sebut dengan folikulitis. Kemudian kalau di jaringan sekitarnya semuanya itu ya, di sel-sel di sekitarnya kita sebut radang di daerah situ jadinya selulitis gitu ya. Kemudian juga kalau dia hanya di bagian permukaan saja, maka itu di stratum corneum misalnya ya, maka bisa terjadi impetigo, baik impetigo bullosa, impetigo crustosa ya. Kalau dia masuk lagi tadi masih di epidermis, itu bisa terjadi ekzima. Nah ini kita lihat, ini infeksi-infeksi ini adalah infeksi yang disebabkan oleh kuman yang hidupnya bersama dengan kita. Maaf nih. Ya, hidupnya bareng dengan kita. Artinya dia memang hidup di kulit kita. Nah, kalau dia masuk ke fasia, maka necrotising infection. Kalau sampai ke kulit, jadinya myositis. Nah, ternyata kita bisa terinfeksi oleh kuman yang ada di badan kita sendiri. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Iya, seluler kita lagi turun, artinya jadi pertahanan kulitnya jadi menurun juga ya. Right? Nah, ini memang sangat kompleks ya tentang mikrobiom yang ada di permukaan kulit kita. Nanti mungkin saya lebih ke arah bagaimana infeksi yang ada ya, bagaimana infeksi itu bisa terjadi itu ada di sini ya. Jadi kalau tadi skin barrier kita terganggu, maka bakteri bisa masuk, virus bisa masuk, jamur bisa masuk, kadar sebum juga tidak sesuai gitu ya. Nah akhirnya dia bisa menginvasi. Begitu menginvasi maka akan terjadi ke metabolisme yang terganggu, kemudian muncullah sitokin proinflamasi sehingga akibatnya bisa terjadi berbagai macam masalah ya. Tapi di sini kita fokuskan ke infeksi ya. Nah ini, jadi di dalam kulit kita itu ada bagian yang memang bisa mudah masuk dia sangat terlindungi sebenarnya. Ada bagian yang lipofilik, ada yang hidrofilik. Jadi tidak semuanya mudah untuk menerima, tidak mudah untuk ditembus oleh berbagai kuman ya. Lanjut. Nah, sekarang kita berbicara tentang infeksi virus. Infeksi virus ini ada berbagai macam virus ya, tapi yang paling banyak adalah pox virus. Pox virus, kemudian human papilloma virus, kemudian ada infeksius yang berupa exanthem, kemudian ada human herpes virus. Coba kita cek lagi berikutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis infeksi pada kulit yang disebabkan oleh virus, ya. Herpes zoster, herpes simplex ini beda kuman ini. Herpes zoster, herpes simplex itu beda kuman. Ya, kalau herpes zoster itu kumannya kuman varicella, ya, pox virus. Herpes simplex kumannya kuman herpes, ya. Verruca kumannya HPV, ya, kuman Verruca ya, kuman papilloma virus ya. Condyloma acuminata beda lagi tapi memang hampir mirip dengan HPV ya. Kalau ini memang HPV. Molluscum contagiosum kumannya beda lagi nih kumannya ya, varicella dan variola. Oke, kita lanjut dulu. Ini yang jenis-jenisnya. Sekarang kita lihat varicella zoster. Sebenarnya herpes zoster ini adalah lanjutan dari varicella zoster. Kenapa bisa terjadi herpes zoster? Karena terjadi aktivasi dari virus yang sembunyi, dorman, sembunyi di ganglion posterior, bisa juga tapi bisa juga di ganglion cranialis ya. Nah itu nanti pada saat dia teraktivasi, kenapa terjadi teraktivasi? Imunitas seluler yang menurun, nutrisinya tidak baik, kegiatan terlalu banyak, dia kelelahan, stres psikis ya. Nah, ini bisa menyebabkan aktivasi. Nah, ini nanti akan aktif di sekitar saraf yang di
inervasi oleh saraf tersebut, dan di situ ada virus varicella zoster yang dorman. Kemudian dia aktif sehingga bisa mengakibatkan timbulnya infeksi ulang, tapi hanya di daerah dermatom ya, sekitar 7-12 hari, resolusi 1-2 minggu. Kenapa bisa terjadi herpes zoster? Tadi karena imunitas seluler turun. Tapi ada nggak orang yang tidak pernah herpes zoster seumur-umur? Ada. Satu, mungkin selalu bagus imunitasnya. Yang kedua, memang tidak ada yang dorman, habis. Tidak ada virus yang tersisa. Kenapa? Umumnya yang berobat untuk varicella secara tuntas, satu, atau dia lebih awal ya, dia tuntas pengobatannya, atau dia sangat awal, jadi tidak ada yang dorman karena habis virusnya, jadi dia tidak akan kena. Tapi kita tahu nggak kita ini punya herpes virus yang sembunyi atau tidak? Nggak tahu ya, jadi kita tidak pernah tahu, sehingga kita tetap waspada. Karena bagaimana waspadanya? Nah, ini adalah ilmunya vaksinasi. Bisa kita melakukan vaksinasi supaya imunitas kita tetap tinggi terhadap infeksi ulang dari varicella zoster. Bagaimana caranya? Dengan melakukan vaksinasi. Ada nggak vaksinasi yang alami? Ada. Bagaimana caranya? Kalau pernah kena varicella, sering-sering bertemu dengan orang varicella lagi. Tidak usah takut. Kalau kita udah pernah varicella, kita ketemu orang varicella, imunitas kita naik, kita tidak kena herpes zoster. Ya, nah itu. Jadi nggak usah takut kalau kita udah pernah kena varicella, jangan, aduh, saya takut nanti jadi herpes zoster. Sehingga kita itu vaksin. Ya, oke. Jangan disebar, nanti orang pada berkerumun di kelompok orang yang varicella. lanjut. Oke, tanda-tandanya adalah kita penuh ya, ini sama sih ya, ada di daerah wajah, tapi dia kan dermatom ya, ada herpes zoster ophthalmicus, ada rangkaian ya. Nah, yang paling tidak menyenangkan dari herpes zoster itu apa? Neuralgia pasca herpes. Setelah herpesnya sembuh, dia nyeri yang lama, panjang gitu ya. Nah, ini harus diobati, tapi dia berobatnya lama gitu ya. Kenapa bisa terjadi neuralgia pasca herpes? Karena pada saat terjadi herpes zoster, maka terdapat luka pada saraf ya, saraf sensoriknya. Dan itu sembuhnya lama. Selama belum sembuh itu sering menimbulkan sensasi nyeri. Kalau ringan, sensasinya bukan nyeri tapi gatal. Ya, gatal dan nyeri itu alur sarafnya sama. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, terapinya bagaimana? Ini aciclovir 3 kali valaciclovir 3 kali 1000 mg, famciclovir 3 kali 500. Kalau aciclovir berapa? 5 kali 800. Ya. Jadi 5 kali 2 tablet. Atau kalau pada anak-anak berapa? 20 mg per kilogram berat badan per kali 20 kali ya, berat badan per kali 5 ya. Nah, ini kalau pencegahan untuk neuralgia pasca herpesnya ini ya, ada capsaicin, doxepin, gabapentin, lidocaine, diolesin supaya dia tidak ada sensasi nyerinya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini varicella. Varicella, nanti gambar-gambarnya kita lihat ya. Tapi ini kita bicarakan dulu tentang bagaimana terjadi virus varicella ya, apa gejalanya gitu ya. Siapa yang sudah pernah kena cacar air? Yang belum pernah kena? Wah, banyak juga yang belum pernah kena. Untuk yang perempuan saya sarankan segera kena. Kenapa? Daripada nanti waktu hamil kenanya malah kita mempengaruhi janin. Jadi lebih baik kena aja ya, nggak usah takut ya. Kalau kena kita monitor, misalnya kontak dengan penderita varicella,